Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum lokal yang harganya murah banget. Cuman aku beli itu antara 8.000 sampai 10 ribuan aja harganya. Dan dia itu udah terdaftar di Bepom. Namanya adalah Balmain. Di sini aku punya beberapa buah parfum. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi parfum-parfum ini tuh aku tadinya beli agak-agak sedikit ragu kok bisa harganya murah banget gitu ya. Jadi yang aku beli itu ada dua buah yang kemasan 15 ml. Ini harganya kalau nggak salah cuma 10 ribuan. Ada yang kemasan roll on kayak gini. Ini kalau nggak salah 10 ml ya. Roll on 10 ml. Nah, yang roll on aku beli dua sebenarnya. Tapi yang satu ini kemarin udah dijatuhin sama anakku jadi pecah. Tapi aku masih bisa sniff wangi sih. Mungkin nanti aku ceritain wanginya aja. Jadi aku beli beberapa tipe gitu ya, supaya aku pengen tahu apa sih bedanya dan kira-kira dari segi ketahanan atau performa sama atau beda gitu ya. Anyway, karena tadi aku bilang aku sedikit ragu apakah mereka beneran udah kedaftar di Bepom atau enggak, aku sampai ngecek langsung ke Bepom. Kan ada cara ngeceknya, terus masukin nomor Bepomnya mereka, dan ternyata mereka emang bener-bener udah terdaftar semua. Aku akan tayangin aja mungkin di sini. Jadi mereka tuh emang udah terdaftar semua. Aku cobain, aku masukin semua nomor kodenya, 5 aja sih yang aku punya di sini, dan semuanya tuh udah terdaftar. Harusnya sih bener, mereka udah bener-bener udah dicek sama Bepom, jadi harusnya aman gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja dari parfum yang pertama dulu. Sweet Lolita, Balmain Sweet Lolita. Ini eau de parfum yang 15 ml. Oke, jadi dia datang tuh sebenarnya dengan kotaknya simple banget. Kalau yang Sweet Lolita tuh kayak gini kotaknya. Jadi warnanya sama persis sama stikernya. Kemasannya sih menurut aku ya bisa dibilang sesuai sama harganya ya. Kayak gini dia cuma pakai botol yang super standar gitu, dan ini juga bukan yang tipi ketebal banget gitu. Dengan stiker yang gampang banget kekelupas. Ini punya aku udah kekelupas sedikit sini gitu ya. Dan tutup sprayer semuanya sih standar. Aku coba spray di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu ya sprayernya. Tapi yang bikin aku agak sedikit kaget adalah dia itu nggak berminyak loh. Tadinya aku bakal mikir ini tuh kayak bakal yang minyakan banget kayak parfum-parfum lokal biasanya yang aku pernah cobain. Tapi dia enggak gitu. Wow. Nah, sekarang kita masuk ke wanginya aja deh ya. Jadi ini tuh benar-benar sesuai namanya sih. Ini wanginya sweet gitu ya, sweet banget. Arah-arah wangi permen. Walaupun dia bercampur sama wangi floral yang nanti kemudian dia menjadi sedikit ke arah powdery gitu. Dilihat dari tokonya, mereka tuh emang kayaknya sih mereka bilang ini tuh dibuat dengan bahan import dan aroma yang menyerupai perfume best seller. Jadi harusnya mungkin dia itu tipe yang inspired perfume gitu, yang wanginya tuh terinspirasi dari parfum-parfum yang udah ada sebelumnya atau yang udah best seller gitu ya. Tapi sejujurnya aku nggak tahu ini mirip dengan parfum apa. Tapi yang di hidungku ini adalah nih wangi yang sangat anak muda banget. Nih parfumnya remaja banget yang suka wangi yang manis-manis. Bener-bener manis kayak permen, kayak candy gitu menurut aku. Walaupun dia ada perpaduan dengan floral dan sedikit powdery, tapi menurut aku justru yang kental itu sesuai namanya sih. Dia sweetnya tuh sweet ke arah manis, sirupy, candy-ish gitu. Jadi ya kurang lebih sih kayak gitu wanginya, lumayan enak. Tapi ini nggak bisa dipakai banyak-banyak, please jangan dipakai banyak-banyak karena jadi kayak over sweet menurut aku. Wanginya lumayan, projectionnya lumayan kecium gitu ya, bukan tipikal yang kayak wangi samar-samar gitu. Dan kalau untuk tipe aku sih aku nggak terlalu yang suka banget sih sama wanginya. Emang ini tuh menurut aku sih cocoknya buat anak remaja. Pokoknya wanginya kayak buat anak SMP, SMA gitu masih cocok banget. Kalau yang suka wangi sweet pasti suka gitu. Kayaknya kebanyakan akan suka sama wangi ini, tapi kayaknya lebih ke untuk cewek daripada cowok gitu. Kalau ditulis di Shopee-nya mereka itu sih perpaduan antara aroma floral, powdery, amber, dan juga musky. Untuk mereka yang kesannya lebih ceria, aktif, dan feminim. Aku setuju banget nih wangi-wangi yang emang kayak kesannya itu emang ceria banget dan menyenangkan gitu, yang manis gitu dan bikin semangat gitu. Ini tuh yang Balmain Sweet Lolita. Oke, yang kedua ini tuh dia gambar stikernya dan juga boxnya itu gambar bunga-bungaan gitu ya. Seperti ini. Dan dia itu namanya adalah Rose the Melon
Eau de Parfum. Nah, yang ini tuh ini aku akan spray lagi deh di sini. Dia sprayernya jujur agak keras. Oke, yang ini tuh wanginya familiar banget. Ini wanginya tuh mirip sama salah satu perfume yang aku punya dari perfume lokal juga, Vivel kalau nggak salah. Yang namanya yang Rosa, dan itu tuh wanginya dia bilang terinspirasi dari Jo Malone Peony and Blush Sweat gitu. Dan aku rasa ini juga terinspirasi dari itu karena wanginya bener-bener mirip, yang wangi-wangi bebungaan floral banget. Dari yang floral itu kental banget di sini, yang menurut aku sih lebih cocok buat mereka yang usia lebih dewasa, mungkin minimal di bangku kuliah deh, cewek-cewek yang minimal di bangku kuliah gitu. Ya kurang lebih itu wanginya. Cuman ini tuh agak sedikit beda dari yang udah pernah aku sniff, Peony and Blush Sweat yang pernah aku sniff sebelumnya. Ini lebih kayak apa ya, wanginya tuh kayak mengingatkan aku sama wangi ruangan tertentu yang aku pernah sniff sebelumnya, yang pernah aku sniff di mall gitu. Lebih ke arah situ sih dibandingkan ke arah Peony and Blush Sweat yang aku tahu gitu. Even kalau dibandingin sama si Vivel juga, ini tuh menurut aku wanginya tidak semewah itu, tidak seelegan itu. Aku nggak tahu di mana bedanya, tapi yang pasti wanginya tuh agak sedikit berbeda gitu. Ini lebih terkesan cheapy aja menurut aku. Terlepas dari emang aku tahu harganya murah, tapi memang wanginya tuh kurang mewah sih. Walaupun punya kesamaan sama wangi yang ke arah-arah Peony and Blush Sweat gitu. Ya, tapi ini juga wanginya lumayan strong sih, jadi jangan pakai banyak-banyak juga. Nah, kalau misalnya ditulis di Shopee-nya mereka, ini tuh wanginya floral fresh, rose leather, fruity, dan juga musky gitu. Kesan yang ingin ditimbulkan tuh adalah kesan yang kuat, tenang, dan berkelas. Sejujurnya sih kalau berkelasnya menurut aku agak kurang gitu, tapi kalau kayak tenang dan kesannya kuat itu aku setuju sih. Beda sama yang si Sweet Lolita tadi, ini lebih kayak yang ke anak muda ceria yang gitu ya. Kalau ini tuh lebih yang lebih mateng, lebih tenang gitu tipenya, benar. Aku setuju. Gitu. Nah, untuk ketahanan kedua parfum ini gitu ya, untuk yang serinya Eau de Parfum, aku udah cobain itu di kulit aku, mungkin ketahanannya sekitar 6-7 jaman di kulit kalau dipakai malam hari. Yang Rose de Malone ini tuh lebih tahan lama, dia lebih dari 7 jam, bahkan sampai hampir 8 jam dia masih tahan kalau di kulit aku, dan di pemakaian malam hari. Kalau dipakai baju bisa tahan lebih lama lagi menurut aku. Ya, dengan projection yang di awal penyemprotan tuh bisa sampai 2 meteran, lumayan kecium. Aku rasa sih buat harga yang semurah ini, menurut aku dari segi performanya lumayan oke. Ditambah lagi yang aku seneng adalah si jusnya itu dia nggak berminyak, nggak greasy banget, sama sekali nggak ada kesan oily-nya. Aku nggak tahu kenapa dia bisa semurah itu, dan dia juga nggak berminyak. Kalau ditanya apakah wangi alkoholnya berasa atau nggak, menurut aku sih ini nggak terlalu yang berasa banget, walaupun di awal penyemprotan cukup nyegrak, dan mereka tuh wanginya ngeblendnya juga nggak yang, menurut aku sih kurang smooth ya, jadi kayak agak kasar gitu wangi-wangiannya kalau dibandingin sama parfum-parfum yang biasanya kualitas lebih oke. Ini tuh ya jauh lah, kesan cheapy-nya masih berasa, tapi kayak untuk wangi-wangian sehari-hari aja menurut aku sih udah oke banget gitu, apalagi kalau dia juga udah Bepom kan. Oke, selanjutnya aku akan bahas 2 buah parfum yang roll on gitu. Pertama aku punya ini adalah yang udah pecah gitu ya, jadi ada harga ada kualitas gitu ya. Emang namanya kaca pasti gampang pecah ya, tapi ini kalian bisa lihat bahwa ini emang bener-bener tipis banget. Jadi kalau kalian mau beli yang roll on, saran aku adalah kalian bener-bener harus hati-hati banget, dan kayaknya jangan dibawa di tas karena ini bakal gampang banget pecah. Dia tipis. Tapi kalau kemasan yang Eau de Parfum gini tuh ya masih lebih tebel gitu menurut aku, lebih lumayan. Oke, karena ini masih ada sedikit tersisa. Jadi untuk yang roll on ini tuh dia minyaknya lumayan berasa ya, dibandingkan yang tadi. Ini bener-bener yang emang oil gitu, karena biasanya kan kalau roll on itu pasti isinya oil juga. Dia Eau de Parfum dia bilang gitu. Yang ini namanya adalah Rainbow After Storm, dan dia tuh boxnya seperti ini. Warna boxnya juga kayak ada warna rainbow-nya gitu. Nah, untuk yang Rainbow After Storm ini tuh ya menurut aku ini wanginya lebih kerasa woody, woody dan bercampur dengan wangi berries gitu ya, manis, jadi fruity, manis, campur woody kalau menurut aku. Ini wanginya juga dibilang yang itu lumayan yang juga, tapi dia nggak semanis si Sweet Lolita tadi. Jadi ini lebih kesannya ada woody-nya gitu loh, tipe ceria juga, bersemangat juga sama kayak Sweet Lolita, tapi nggak semanis itu, dan
dia ada kesan woody-nya, jadi seakan-akan tuh kesannya lebih apa ya, nggak yang feminin banget gitu, masih bisa dikategorikan ke arah unisex sedikit. Aku suka sih, lumayan suka sama yang Rainbow After Storm ini. Dan kalau ditulis di Shopee-nya mereka, dia itu perpaduan antara aroma woody, Virginia cedar, juniper, berries, sage, and mint. Kesannya lebih ke semangat, ceria, dan penuh energi. Aku juga setuju dengan yang tadi kesannya semangat, ceria, penuh energi itu. Tapi aku nggak mencium wangi-wangi mint yang dingin atau gimana sih. Di sini yang kerasa cuman kayak fruity yang nggak terlalu manis, lebih ke asam fruity dan juga woody ya di sini kerasa. Ya, kalian bisa cobain ini nih buat kalian yang nggak terlalu suka wangi manis, bisa dicoba wangi yang ini. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini yang namanya adalah Queen of Peachy Eau de Parfum juga. Ini yang roll on. Oh ya, anyway, tadi aku belum kasih lihat kalian ya. Yang roll on tuh dia tutup kayak gini dan tutupnya itu diputar. Di atasnya itu dia ada kayak bolanya gitu, roller ballnya gitu. Nah, jadi dia lumayan ada minyaknya, tapi minyaknya juga nggak terlalu lama kok hilangnya. Oke, Queen of Peachy ini tuh bener-bener wanginya kayak wangi buah peach. Aku suka banget sih, ini enak banget. Buah peach atau buah persik ya. Dia manis tapi nggak terlalu manis. Dia sedikit asem tapi juga nggak terlalu asem, pas gitu loh. Dia ada sedikit sentuhan citrusnya, tapi ini emang bener-bener dominan wangi buah persik atau peach. Wanginya tuh lumayan real kayak wangi buah peach gitu. Dan ini tuh enak banget, aku paling suka deh. Fruity fresh, kalau dia bilangnya sih di sini tuh aromanya tuh lebih ke fruity, sweet, powdery, lactonic dan juga citrus. Dia seger buah seperti wangi buah peach yang asam-asam manis gitu dan seger banget. Cukup versatile menurut aku wanginya yang si Queen of Peachy ini. Buat kalian yang suka sama wangi buah peach, cobain aja nih Queen of Peachy. Nah, kalau menurut aku untuk segi performa, untuk yang roll on ini tuh dia projectionnya tuh nggak seproject yang versi sprayer kayak gini gitu ya. Dia tuh lebih kayak mendem gitu loh wanginya. Bukan berarti nggak ada, tapi dia nggak yang kesebar gitu. Karena kan kalau misalnya pakai yang alkohol itu kan dia pasti bakal menguap dan bakal menyebar ke seluruh ruangan gitu ya. Jadi buat kalian yang tipenya malu-malu, kalian bisa cobain yang versi roll on ini. Yang projectnya nggak begitu kecium kemana-mana gitu, jadi kurang lebih cuma 1 meteran sih palingan ini. Itu pun juga harus dipakainya kayak lumayan banyak di kulit kalian. Kalau orang deket sama kita aja baru lumayan kecium, tapi untuk ketahanannya kurang lebih sama dengan yang versi sprayer itu. Dia bisa tahan di kulitku kayak 6 jam 7 jam gitu masih ada sih, walaupun tuh dia soft aja. Kalau misalnya yang ini tuh, kalau yang sprayer itu tadi mungkin aku lupa bilang, projectionnya itu bisa tahan 1 jaman lebih, bahkan sampai 2 jam tuh masih bisa kecium gitu. Setelah itu baru soft sampai ke jam ke-6 ke-7. Kalau yang ini tuh dari awal soft terus aja gitu wanginya. Iya. Mereka tuh nggak terlalu yang dinamikanya kerasa sih. Jadi wanginya lumayan linear dari awal sampai akhir. Jadi jangan berharap ini bakal kayak ada dinamikanya dari top notes, middle notes, dan base note gitu. Oke, yang terakhir ini adalah yang body mistnya mereka. Yang aku cobain itu body mistnya adalah Tulip Garden. Warnanya pink kayak gini ya. Berharap dia wanginya floral gitu ya. Dia itu kemasannya ini adalah 30 ml. 30 ml, jadi yang ini tadi tuh 15 ml, kalau yang ini 30 ml dengan harga yang sama gitu. Jadi aku rasa sih emang paling konsentratnya mungkin dia lebih rendah gitu daripada yang perfume-nya dia gitu ya. Nah, dia botolnya plastik. Kalau yang tadi 4 yang sebelumnya tuh yang roll on maupun sprayer itu mereka pakai botol kaca, sedangkan yang ini tuh dia pakai botol plastik gitu, yang biasa banget. Ini sih yang menurut aku yang botol kayak gini tuh enak buat dibawa-bawa kemana-mana dan gak takut pecah gitu, dan ringan banget. Aku akan spray di sini. Nah, sprayernya kurang lebih seperti itu, dan ini tuh wanginya alkoholnya langsung menyeruak gitu ya ke hidung aku dan bikin aku pengen bersin. Ya, yang pasti dia tuh kadar alkoholnya lebih tinggi. Dan wanginya sejujurnya sih mengingatkan aku pada sebuah parfum yang aku udah pernah punya. Ini tuh mirip-mirip kayak wanginya Fantasy dari Britney Spears sejujurnya. Nggak persis sama, tapi vibe-nya tuh mirip gitu. Yang manis-manis gitu loh. Manis fruity, kayak ada wangi kiwinya gitu. Dan berpadu sama wangi coklat gitu ya. Buat kalian yang mungkin pernah sniff Fantasy dari Britney Spears, wanginya tuh agak-agak ada kemiripan dengan ini. Vibe-nya tuh satu vibe, walaupun nggak seperti sama. Mungkin kemiripannya sekitar 70-80%, tapi ya kurang lebih tuh mirip.
Kalau di Shopee-nya dia bilang ini wanginya flowery, strong, dan feminine. Kalau menurut aku sih nggak yang flowery banget gitu ya. Dibilang strong, wanginya lumayan strong ini untuk typical body mist gitu ya. Dia tuh projectionnya hampir sama sih sama yang Eau de Parfum punya gitu. Cuman memang dari segi ketahanan dia itu mungkin projectionnya cuma bertahan 1 jaman, dan dia cuma tahan di kulitku kayak 4 jaman aja maksimal gitu. Buat kalian yang kayak pakai sehari-hari atau ke sekolah doang, menurut aku tuh kayak pagi kalian spray, nanti sampai sekolah pas lagi istirahat kalian spray lagi, itu udah cukup banget sih buat bikin kalian wangi seharian. Lebih yang ke arah dia tuh gormong sih, lebih ke arah gormong gitu. Jadi manis. Kalau yang tadi tuh kayak manis candy ya untuk yang Lolita, sweet Lolita, tapi kalau yang ini tuh lebih ke manisnya tuh kayak ada manis-manis coklatnya atau cupcake-nya, atau ke arah kue, atau ke arah ya ada floralnya juga sih. Tapi menurut aku tuh kayak ada creamy-nya, sedikit lebih creamy sih wanginya untuk yang Tulip Garden ini. Aku nggak tahu kenapa namanya Tulip Garden. Menurut aku ini lebih cocok dipakai di kalau kalian mau ke sekolah pun. Kalau kalian sekolahnya yang AC sih, ber-AC sih oke-oke aja. Tapi kayaknya kalau untuk panas-panasan ini bakal bikin enek sih. Kalau dibandingin yang Sweet Lolita, kayaknya ini bakal lebih bikin enek di tempat yang panas. Ya, jadi kurang lebih itu pendapatku mengenai parfum-parfum dari Balmain. Sejauh ini sesuai karena mereka juga udah BPOM, aku pun di kulit nggak ada sama sekali kayak kesan-kesan yang gatel atau apa. Dan ini tuh yang tadi roll on juga minyaknya udah hilang. Intinya buat kalian yang nggak suka parfum yang oil, kalian bisa jadikan ini sebagai alternatif kalian. Untuk performa menurut aku cukup oke dibandingkan dengan harganya mereka. Untuk kemasannya standar aja, ya sesuai sama harga karena harganya juga murah, kemasan juga murah-murah aja gitu ya. Catatannya adalah hati-hati untuk beli yang roll on karena botolnya tipis banget, sangat gampang pecah sekali. Positifnya lagi adalah mereka udah terdaftar di BPOM. Aku harap sih parfum-parfum lokal lainnya yang mungkin harganya bahkan lebih mahal bisa juga mendaftarkan diri di BPOM ya. Tapi yang paling aku suka adalah yang Queen of Peachy. Dari pertama kali sniff aku langsung suka nih Queen of Peachy ini. Karena wanginya bener-bener kayak wangi buah peach yang aku suka banget. Jadi kesimpulan aku adalah parfum ini sebenarnya lumayan worth to try. Aku nggak tahu varian-varian lain. Kalau misalnya kalian ada yang penasaran dan pengen aku bahas, please kasih tahu aku aja di kolom komentar. Siapa tahu next ke depannya aku punya kesempatan juga untuk cobain wangi-wangi mereka yang lain gitu. Yang pasti sih itu yang bisa aku sharing kepada kalian mengenai parfum dari Balmain ini. Buat kalian yang low budget atau kalian yang masih remaja, yang uang jajannya masih terbatas untuk harus beli parfum, aku sarankan beli parfum yang kayak gini aja daripada kalian beli refill ataupun parfum-parfum yang gak jelas. Mendingan beli parfum yang udah ada BPOM-nya, yang ada jaminan keamanannya dipakai di kulit ataupun di baju gitu. Oke? Yang pasti sekian dulu videoku kali ini. Semoga video ini berguna bagi kalian. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalau misalnya kalian kepo parfum ini bisa dibeli di mana, aku akan taruh linknya di description box aku. Thank you banget udah nonton videoku sampai habis, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.